La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Ini di samping di sebelah kanan saya saudara, ini Mas Arif, seorang mantan Wahabi Salafi, seorang mantan Salafi radikal ya. Dulu sering biasa mengkafirkan orang. Hampir mengkafirkan orang, Membid'ahkan orang, menyesatkan orang, dan sekarang sudah bertaubat. Alhamdulillah sekarang sudah bertaubat. Saya pernah mengikuti daurah. Dalam hal ini yang menggugah pemikiran saya, yang membuat saya pada waktu itu memutuskan ikut masuk ke Salafi Wahabi adalah waktu itu ada daurah, namanya daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu itu di Masjid An-Nur, Masjid An-Nur Jagalan Kota Malang. Yang mengisi adalah Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang memberikan materi di daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada waktu itu beliau menyampaikannya dengan semangat, dengan gigih bahwa kita ini memang waktu itu di forum masjid, kita ini adalah pengikut salaf, pengikut salafus saleh. Dan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar kita adalah Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Yang saya ingat dari pernyataan beliau adalah di luar kita adalah Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Ahlul Bid'ah wal Ahwa kalau diterjemahkan adalah pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Begitu. Jadi yang menggugah saya untuk akhirnya ikut ke Salafi adalah pernyataan beliau ini. Akhirnya semenjak saat itu sampai saya kuliah di Inggris sampai 2016 ya, 2016 2018 saya masih tetap di Salafi. Pulang ke Indonesia, akhirnya saya tobat. Tobat karena untuk cerita tobatnya insya Allah dilanjut besoknya, episode ketiga. Ini saya ceritakan bagaimana saya masuk dan bagaimana saya berkecimpung di dalam Salafi Wahabi. Dulu waktu saya di Salafi Wahabi itu saya sangat keras. Bahkan biasa ya, celana itu saya potong. Saya pesan ke penjahit, Mas atau Pak, itu celananya dipotong ya, setengah lutut gitu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, waktu saya masih SMA kelas 2, itu kan di peraturan SMA itu kan ya wajar, namanya anak SMA berarti celananya panjang. Itu karena terlalu ekstrim, saya terlalu menelan mentah-mentah, celananya saya potong, saya taruh yang celana seragam sekolah SMA itu saya potong mohon maaf segini, selutut gitu, yang notabene melanggar aturan sekolah. Dan saya terkenal di sekolah waktu itu, terkenal di madrasah, wah ini dia aliran celana cingkrang gitu. Saya dikenal sama guru-guru saya, oh ini Arif yang seperti itu ya, sekilas seperti itu. Akhirnya terbawa sampai saya S1 S2. Dan alhamdulillah saya tobatnya ya tahun 2018. Begitu Kiai. Selebihnya cerita tobatnya besok, insya Allah. Bagaimana Kiai? Jadi orang Wahabi itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, ustadz-ustadz saya semua mengklaim bahwa Wahabi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka tidak mengklaim dirinya Wahabi. Mereka pernah bilang ke saya di forum, kita bukan Wahabi. Kita bukan organisasi Wahabi, kita bukan gerakan Wahabi, kita adalah Salafi. Mereka sangat bangga dengan menyebut diri mereka Salafi. Kita pengikut Salafus Soleh, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama tasawuf dan ma'rifatullah. Sahabat-sahabat sekalian,
Di saat suasana hati dan suasana pikiran mereka seperti ini, tanpa ada rasa malu, mereka mau menganggap bahwa diri mereka atau golongan mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Padahal mereka adalah golongan yang sangat tertipu dengan perasaannya. Saking hebatnya tingkat ketertipuan mereka, sampai-sampai membuat mereka tidak sadar bahwa hati mereka dipenuhi kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati, sehingga mereka tidak dibimbing oleh Allah untuk bisa melihat kebenaran. Sahabat-sahabat sekalian, itulah beberapa bahayanya apabila paham Wahabi ini kita biarkan terus berkembang di negara kita. Maka dari itu kita harus berjuang, bangkit, melawan penyebaran paham mereka. Karena mereka inilah sebenar-benarnya penghambat kemajuan bangsa. Kami dulu ketika masih keras, Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu dua sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya. Itu sombong. Yang kedua, ujub. Karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu. Dan sekarang kami baru sadar. Kami bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Sehingga kami sekarang walaupun beda pendapat tetap saling cinta. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Fauzil Azim, dan yang lain-lain, Ustadz Umar Mita, kami saling cinta karena Allah. Walaupun ada beberapa perbedaan di antara kita. Toh intinya sama, kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nunggu titik jenuhnya Bapak Ibu. Ya didoakan aja, doakan dapat hidayah.